Pemirsa, seorang petugas keamanan menderita luka tertimpa pohon beringin di Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Pohon tumbang akibat hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan tersebut. Akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi di wilayah Jakarta Timur, sebuah pohon beringin yang sangat besar tumbang. Seorang petugas keamanan terluka akibat kejadian dan langsung dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya itu, jembatan sepeda motor dan jembatan penyeberangan orang juga rusak tertimpa pohon. Petugas pemadam kebakaran dan PPSU langsung membersihkan pohon yang menutupi jalan. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang dari arah Cawang menuju Kampung Melayu karena akses jalan tertutup. Ini pohon beringin, kena angin Pak, angin jadi tumbangnya dari akar langsung. Yang korban satu orang kena pohon, darah, ada yang dua motor, cuman rusak biasa aja. Itu doang yang saya lihat. Korban lagi jalan kaki? Atau lagi? Saya lagi di sini ngelihat. Korban yang ketiba? Korban motor ditaruh situ, di dalam pos, di dalam pos sampah. Itu aja yang saya lihat. Angin memang lagi kencang? Angin ini biasa, cuman udah tua, pohonnya udah tua. Ada bahasa 100 tahun lebih itu pohonnya. Pohon beringin. Terjadi di Otista ya. Bang, ini pohonnya sempat dirusak apa nih Bang? Kagak dirusak, memang tumbang. Pohonnya tumbang, nimpa apa nih Bang? Timbang pohon lagi itu yang satu. Jembatan yang sama Eten. Jembatan Busway. Jembatan Busway. Dan rusak itu doang, kena angin doang. Angin juga nggak gede, cuma udah tua pohon itu, pohonnya jadi tumbang dari akar. Pohon besar Bang? Besar pohonnya. Jalan ke sana seperti Blokir dulu, ya blokir sebentar. Cuman nggak ada yang kena, alhamdulillah yang mobil itu yang jalan. Kebakaran menewaskan 4 orang dalam satu rumah di Kecamatan Cipondoh, Tangerang, Banten. Tetangga yang sempat mendengar teriakan minta tolong tak mampu berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Kebakaran menghanguskan sebuah rumah berlantai 2 di perumahan Medland Puri, Cipondoh, Tangerang, Banten dini hari tadi. Akibatnya, 4 penghuni rumah yang masih satu keluarga, yaitu pasangan suami istri dan anak mereka yang berusia 5 tahun, serta satu lansia, ditemukan tewas mengenaskan. 2 jenazah ditemukan di lantai 2, sementara 2 lainnya ditemukan di ruang tamu dan kamar di lantai bawah. Saat kejadian, tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, namun tidak bisa berbuat banyak lantaran api sudah membesar. Api kan besar banget, kita juga takut-takutnya bisa nih nggak kira-kira, terus ada yang beberapa masuk, coba aduh nggak bisa deh, ya udah biarin aja ya, kita cuman usahain biar apinya jangan sampai deket-deket ke mobil kan, karena kalau meledak kan takutnya makin gede lagi. Keempat jenazah telah dibawa ke instalasi pemulasaran jenazah RSU Kabupaten Tangerang untuk keperluan penyidikan kepolisian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini kasus kebakaran yang menewaskan 4 penghuni rumah di Cipondoh, Tangerang, Banten, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kompol Abdul Rahim, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang Kota. Selamat sore Pak Abdul. Selamat sore Mbak. Baik Pak Abdul, apakah sudah diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini? Nah, baik Mbak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa penyebab kebakaran sampai saat ini masih menunggu dari tim lapor ya. Jadi petugas masih melakukan olah TKP. Demikian Mbak. Untuk dugaan sementara sudah ada Pak, benarkah bahwa dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik? Itu harus memang betul dari arus pendek, namun harus dibuktikan dengan dari penelitian dari lapor Mbak ya. Apa saja hasil dari olah TKP yang sudah selesai dilaksanakan siang tadi, Pak? Baik, setelah dilakukan olah TKP, jadi ditemukan di samping 4 orang yang meninggal dunia, suami istri, anak maupun perempuan berumur 60 tahun, ditemukan barang-barang yang terbakar
Antara lain rumah itu sendiri, 1 mobil, dan 2 motor. Demikian, Pak. Baik, jadi selain 4 penghuni rumah, 1 mobil dan 2 motor ikut hangus terbakar. Untuk 4 orang yang menjadi korban dalam peristiwa ini, Pak, bisa ceritakan kepada kami di mana kemudian jenazah ditemukan? Baik, untuk 4 jenazah yang ditemukan, 3 di lantai dasar, 1 di lantai 2, Mbak. Apa yang menyebabkan keempat korban ini tidak bisa menyelamatkan diri, Pak, pada saat kebakaran terjadi? Ya, mengingat kejadian terjadi pada pukul 04.30, itu masih terlalu pagi, kemungkinan korban ini masih tidur lelap, jadi tidak menyadari bahwa api sudah membesar dan mereka belum menyelamatkan diri. Demikian, Pak. Baik, kami konfirmasi kembali pukul berapa kira-kira peristiwa kebakaran ini terjadi, Pak Abdul? Kebakaran terjadi pada pukul 04.30, Mbak. Jadi dengan kesiapan dari mobil pemadam kebakaran bisa dipadamkan pada pukul 06.00. Baik, apakah tetangga sekitar yang pertama kali melaporkan peristiwa kebakaran ini ke pihak pemadam kebakaran atau seperti apa, Pak? Betul. Jadi ada tetangga sebelah kiri yang mendengar suara gaduh kayak barang jatuh gitu ya. Akhirnya dia keluar rumah. Pas saat dia keluar rumah melihat ada kepulan asap yang begitu besar. Nah, akhirnya dia memberitahu ke tetangga yang lain termasuk ketua RT-nya untuk mau menolong. Nah, terlebih dahulu karena api membesar, menghubungi pemadam kebakaran sampai datang. Nah, demikian, Pak. Sejauh ini sudah ada berapa saksi yang diperiksa terkait peristiwa kebakaran ini? Sementara ada 3 saksi, Mbak. Ada 3 saksi. Mbak. Berapa orang, mohon maaf, Pak Abdul? 3 saksi, Mbak. 3. Siapa saja yang sudah diperiksa? 3 Jadi orang ini? dari 3 orang ini tetangga kanan kiri, inisialnya S, R, dan I, Mbak. Apa keterangan yang bisa diberikan oleh saksi sejauh ini? Nah, untuk sementara kami menunggu hasil pemeriksaan dari petugas. Nanti kita sampaikan kembali, Mbak. Benarkah bahwa tetangga sempat mendengar teriakan minta tolong, Pak, dari para korban? Bukan teriakan, suara gaduh gitu, Pak. Suara gaduh, terus kepulan asap yang membesar gitu. Baik, untuk penghuni rumah ini apakah memang hanya 4 orang atau apakah ada penghuni lain yang sedang tidak berada di rumah pada saat kejadian? Berdasarkan pengecekan setelah api padam, hanya 4 orang saja, Pak. Baik, untuk 4 jenazah, Pak, apakah saat ini sudah selesai dilakukan otopsi? Menurut keterangan, baik, Pak, mau keterangan dari keluarga menerima musibah ini dan tidak berkenan untuk dilakukan otopsi. Demikian, Pak. Baik, jadi untuk jenazah saat ini sudah diserahkan kepada pihak keluarga, Pak? Kami belum cek dulu ke petugas, nanti disampaikan kembali, ya. Baik, dari informasi sementara seperti apa, Pak, luka bakar yang dialami oleh para korban hingga tewas dalam peristiwa ini? Yang pasti kebakaran itu hebat sekali dan lukanya sangat ya jelas luka berat gitu, Pak, ya, sampai menimbulkan kematian. Baik, terima kasih banyak Kompol Abdul Rahim, Kasubag Humas Polres Metro Tangerang sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, seorang aparatur sipil negara tewas tertimpa pohon di jalur Venas Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Lombok Barat. Korban tertimpa pohon saat sedang berkendara. Korban tertimpa pohon ini meninggal dunia karena menderita luka yang cukup parah di kepala. Jadi kami mohon Korban tertimpa pohon saat berkendara di Jalan Soekarno-Hatta, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga yang mengetahui kejadian ini langsung menolong dan membawa korban ke rumah sakit. Saat kejadian, kondisi cuaca tidak dalam kondisi hujan. Pohon tersebut tumbang karena sudah berumur.
Tidak ada hujan, namun kondisi pohon yang sudah rapuh membuat tumbang pohon ini. Jadi warga yang meninggal ini adalah seorang ASN. ASN di BPN, dia menggunakan sepeda motor. Kebetulan dia lagi baru pulang menjenguk, kalau tidak salah menjenguk anaknya yang di pondok. Nah, kebetulan di situ ada salah satu pohon lah. Nah, kebetulan pohon ini kalau menurut saya adalah pohon yang tidak. Kita kembali ke ibu kota, pemirsa. 5 hari kepergiannya, makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah rusak diduga ulah penggemar yang berziarah ke makam. Bahkan foto Vanessa yang berada di batu nisan hilang, sementara foto Bibi rusak. Makam Vanessa dan Bibi Ardiansyah didapati dalam kondisi berantakan. Taburan dan buket bunga berceceran tidak terurus. Foto Vanessa yang berada di batu nisan juga hilang, sementara foto suaminya Bibi Ardiansyah sudah rusak tersobek. Rusaknya makam diduga karena banyak penggemar yang berziarah ke makam untuk mendoakan arwah keduanya. Ayah Bibi Ardiansyah yang datang untuk berziarah pun tidak bisa masuk pagi tadi. Kedatangan banyak penggemar membuat pengelola menutup tempat pemakaman umum Islamic Center Ulu Jami, Jakarta. Ayah dari Bibi Ardiansyah dan keluarga hanya bisa mendoakan dari luar makam. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah lagi-lagi berencana untuk mengubah aturan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Pemerintah berusaha mencegah lonjakan kasus COVID-19 saat libur akhir tahun. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lonjakan kasus COVID-19 di momen libur akhir tahun. Aturan baru terkait syarat perjalanan sedang dikaji, sehingga tidak menutup kemungkinan tes PCR kembali diterapkan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta penanganan COVID-19 tidak lengah, walau saat ini laju penularan terkendali. Menurut Luhut, penerapan tes PCR sebagai syarat perjalanan bisa diberlakukan dengan berbagai pertimbangan. Itu kehati-hatian menghadapi Nataru harus menjadi pertas bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ini perlu kita perhatikan. Kita sedang mengevaluasi apakah nanti penahanan mobilitas penduduk ini akan kita terapkan kembali pelaksanaan dari PCR itu sedang kami kaji. Jangan teman-teman memikir ini kita tidak konsisten, tetapi kita menghitung pergerakan manusia dan kenaikan kasus. Ini sekarang seperti science and art. Jadi memutuskan ini seperti operasi militer, kita melihat dengan cermat. Jadi jangan ada pikiran kemana-mana, ini kok berubah-ubah, tidak begitu. Sebelumnya pemerintah menerbitkan aturan wajib tes PCR bagi perjalanan pesawat dan juga perjalanan darat sejauh 250 km. Namun pada awal November peraturan tersebut dicabut melalui Kementerian Perhubungan yang merilis 4 surat edaran. Aturan yang dikeluarkan terbaru secara resmi mencabut tes PCR sebagai syarat perjalanan baik di darat, laut, dan udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Siapa diuntungkan dengan berubah-ubahnya peraturan PCR sebagai syarat perjalanan? Kami akan bahas bersama Ketua Umum Jokowi Mania Emmanuel Ebenezer dan Ketua Umum Pernusa yang juga merupakan relawan pendukung Jokowi Amin Norman Hadi Negoro. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat sore Bang Eben. Baik, kami belum bisa mendengar audio Anda Pak Bang Eben. Boleh dibuka audionya Bang Eben, kami belum bisa mendengar suara Anda. Kurang gede. Baik, sudah terdengar. Ya, Bang Eben, lagi-lagi pemerintah berencana merevisi aturan perjalanan dengan kembali mewajibkan PCR. Tanggapan Anda? Menurut kami, ketika ada aturan PCR, menurut kami sih bagus-bagus aja, nggak masalah. Yang menjadi masalah kemarin kan harga PCR-nya. Emang rakyat nolak PCR, nggak ada yang nolak. Apalagi berkaitan dengan pencegahan COVID-19 ini. Jadi jangan sampai seakan-akan yang rakyat tolak kemarin menolak PCR, bukan. Yang ditolak adalah harga yang begitu mahal. Jangan kita terjebak dengan logika sesat yang disampaikan oleh pejabat di Republik ini. Sampaikan sekali lagi bahwa rakyat tidak pernah menolak PCR. Yang ditolak rakyat adalah harga PCR yang begitu brutal, yang begitu memeras. Itu Mbak.
Sebelumnya kan Jokowi Mania sempat mengajukan gugatan resmi terhadap Inmendagri pada saat mewajibkan penggunaan PCR untuk transportasi pesawat terbang. Bang Eben. Ya, karena begini, Inmen ini ya akhirnya merujuk orang ramai-ramai untuk terhadap PCR. Dan ini tidak baik. Karena gini, Inmen ini sebetulnya melanggar Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat A berkaitan keuangan yang sifatnya memaksa. Karena ini harus melalui undang-undang dan itu melalui DPR. Masa hanya instruksi menteri itu kan sebenarnya internal. Gitu, Baik, jadi yang sifatnya. digugat lebih Berlaku hanya kepada legalitasnya, lebih kepada legalitas Iya. aturannya. Tidak Aturannya, ada permasalahan bukan terkait soal PCR-nya. Nggak ada, makanya ini ngawur cara berpikirnya orang-orang ini. Emang rakyat nolak PCR? Sama halnya apa emang rakyat nolak di vaksin? Yang saat itu ditolak vaksin bukan vaksinnya, tapi apa? Harga vaksinnya. Jadi jangan ngawur nih, Pak LBP. Baik, kami juga sudah terhubung dengan Ketua Umum Pernusa yang merupakan relawan pendukung Jokowi Amin, Norman Hadi Negoro, melalui sambungan telepon. Selamat sore, Pak Norman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Norman, langsung saja saya ingin minta tanggapan Anda atas rencana pemerintah kembali mewajibkan PCR sebagai syarat perjalanan. Iya. Bagaimana pertanyaannya, Mbak? Ya, Pak Norman, tanggapan Anda atas rencana pemerintah kembali mewajibkan PCR sebagai syarat untuk perjalanan jarak jauh. Ya, kalau untuk kebaikan, bagi saya itu nggak ada masalah ya, karena saya juga tidak pernah berburuk sangka dengan program ini. Ya, cuman kalau bisa jangan memberatkan rakyat. Ya, ekonomi kita kan sudah memulai tumbuh. Misalnya kalau yang mau naik pesawat, kalau sudah vaksin 2 kali, artinya dia sudah pakai masker, nggak perlu lagi lah pakai begituan, pakai PCR gitu, atau mungkin cara lain. Ini pandangan saya, ya. Jadi sekarang yang berkembang isu itu seolah-olah Bapak Menteri Pak Luhut maupun Pak Erik ini jualan gitu. Tapi saya juga nggak pernah berburuk sangka ya. Karena ini untuk kebaikan. Baik, Itu. sesuai dengan tema kita mungkin hari ini, Pak Norman, perjalanan wajib PCR, siapa yang diuntungkan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tanggapan Anda, Pak Norman? Bagaimana Mbak? Kurang jelas. Iya, memang yang menjadi pertanyaan saat ini dari banyak pihak, siapa kemudian yang diuntungkan dengan kewajiban PCR ini? Anda ada komentar mengenai hal itu, Pak Norman, mengenai pihak-pihak yang dalam tanda kutip diuntungkan dengan bisnis PCR? Iya. Jadi sebenarnya begini ya. Saya sebagai relawan ini nggak mau termakan dengan isu-isu yang dilontarkan oleh salah satu media, ya seolah-olah ini ada bisnis. Gitu. Ya ini sebenarnya politik memecah belah ini. Ya terus terang aja, jadi ada juga relawan yang terpancing. Ya boleh juga dipertanyakan, kita bebas kok. Joman bebas mengungkapkan pendapat, saya juga bebas mengungkapkan pendapat. Tidak harus saya bersetegangan dengan mereka. Tapi ini kan demi semuanya, demi rakyat Indonesia. Nah jadi ini kan gara-gara salah satu media melemparkan, akhirnya ikut-ikutan semua nih kelompok sebelah. Bikin video, bikin apa gitu. Nah itu yang jadi masalah ya. Akhirnya kita dipancing, mau dipecah belah. Bagi saya nggak ada masalah, saya tidak ada berburuk sangka sedikit pun. Baik. Gitu. Baik, saya kembali ke Bang Eben. Bang Eben, menjadi ironis bahwa kemudian yang mengumumkan mengenai rencana kewajiban PCR adalah Menko Marves Pak Luhut Panjaitan yang juga disangkut pautkan memiliki bisnis PCR. Anda sendiri melihat apakah ada konflik kepentingan di sini? Kami tidak pernah menyangkut pautkan Pak Luhut berbisnis PCR. Beliau sendiri sudah mengakui. Pertama, beliau sudah mengakui bahwa beliau terlibat bisnis PCR. Kedua, sekali lagi saya tekankan, sama seperti kawan saya tadi, Kanjeng Norman tadi sampaikan bahwa secara kita tidak pernah menolak yang namanya di PCR. Yang kita tolak harga
Itu sependapat saya dengan kawan saya tadi, karena kami sama-sama relawan Jokowi. Nah kemudian persoalan ada orang bisnis di dalamnya kan sudah terbukti. Semua dibalut bisnis selalu di aturan regulasi. Regulasi ini jadikan semacam alat untuk memeras rakyat, kan ini nggak baik, gitu loh. Kami sekali lagi relawan Jokowi ini akan tetap menjadi mata dan telinga presiden, karena kita kan pendukung presiden, bukan pendukung menteri. Saya tegaskan bahwa kami ini adalah pendukung presiden, bukan pendukung menteri. Kedua, kami tidak punya sedikit pun keterlibatan persoalan-persoalan hal-hal yang berkaitan dengan bisnis PCR inilah. Kami semua relawan Jokowi satu suara berkaitan menolak bisnis PCR ini, menolak yang namanya PCR berbayar mahal. Sama halnya waktu itu kita menolak vaksin berbayar yang akhirnya vaksinnya gratis, gitu. Jadi menurut saya kita sih tetap satu tekad. Bung Norman, saya, semua relawan Jokowi punya ketekatan yang sama bahwa kita tidak menolak PCR, yang kita tolak PCR yang berbayar. Karena ini kan negara punya hak untuk menggratiskan. Ngapain dikasih ke swasta? Kalau dikasih swasta ya pasti akan berbisnis orientasinya. Ya namanya orientasi bisnis pasti bicara tentang keuntungan. Itu. Jangan dong, jangan berbisnis di tengah penderitaan rakyat, ini nggak baik. Kalau memang Pak LBP masih nekat untuk memaksa rakyat PCR dengan berbayar mahal, jangan salahkan rakyat ketika rakyat melakukan perlawanan. Itu aja. Baik, saya akan di barisan, saya tegaskan, saya akan ada di barisan perlawanan itu. Baik, artinya ketika dengan Pak Luhut PCR ini sudah dibayarkan mengakui, berbayar mahal. artinya dengan Pak Luhut mengakui dirinya berbisnis PCR, apa langkah tegas yang harus dilakukan oleh Presiden yang didorong oleh relawan Jokowi Mania? Pilihannya Pak Luhut harus mundur secara moral dan etik. Dan gini juga, jangan semua ini seakan-akan Pak Luhut yang membebani. Ini kan Pak Luhut sudah mengakui, ini bentuk kesatriaan Pak Luhut sebagai orang Batak, beliau sebagai mantan militer, kedua sebagai pejabat. Dia sudah memberikan semacam contoh pejabat yang bertanggung jawab itu yang mengakui. Nah, maksud saya dengan dia mengakui, layaklah Pak Luhut ini untuk mengundurkan diri. Itu. Kita tetap menghormati sikap kesatriaan Pak Luhut ini yang harus menjadi contoh. Agar perilaku menteri-menteri yang lain juga harus kesatria juga ngakuin siapa-siapa aja di menteri-menteri yang terlibat bisnis ini. Yang namanya berbisnis itu selalu nyari untung. Tidak mungkin namanya berbisnis nyari rugi. Gitu. Baik, Pak Norman, Anda setuju Pak Luhut harus berani mengundurkan diri setelah mengakui bahwa dirinya terlibat bisnis PCR? Saya rasa terlalu pagi ya. Bagi saya, Pak Luhut itu yang terbaik loh sekarang ini ya dalam menangani COVID. Ya, orangnya luar biasa dan dia dipercaya oleh Bapak Presiden kok. Termasuk Pak Erik ya. Nah kalau dibalik itu kan ada orang kan kepengen ngedongkel. Dicari kelemahannya. Apalagi dicari kelemahan di saat Pak Luhut lagi di luar negeri. Ini ada apa ini? Nah terus terang aja saya juga sama Joman tidak akan pernah terpancing. Joman dengan caranya sendiri mengingatkan. Saya juga dengan cara saya pernah ngomong. Sebaiknya PCR itu gratis, itu lebih bagus. Kenapa? Sekarang contoh begini ya. Saya kalau ke Solo naik kereta api, misalnya hanya 150.000. Itu tiket kartisnya. PCR-nya aja bisa 200.000 lebih tinggi PCR-nya daripada tiket itunya. Nah ini juga jadi masalah ya. Jadi tolonglah ditekan lagi. Bila perlu gratis lah. Bahkan Pak Menteri juga mana itu kemarin itu ngomong ini nggak pakai PCR lagi. Nah artinya saya melihat apa yang terjadi di para menteri ini, pembantunya Bapak Presiden ini masih ada belum kompak nih antara satu dengan lain. Itu yang saya lihat. Ditambah lagi digosok-gosok sama pihak sebelah. Nah, bereaksi. Kami relawan tetap mendukung Bapak Presiden. Joman itu orang yang solid. Saya juga orang yang solid. Joman bicara apa kita biarkan. Relawan punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan para menteri ini kalau salah kebijakannya, ya tolong diluruskan. Seperti KPCR, ada tendensi cari bisnis, cari duit. Ya cobalah. Terbuka saja gitu. Tapi saya pribadi tidak pernah berburuk sangka.
Sangat Pak Luhut. Kenapa saya anggap Pak Luhut itu yang terbaik sekarang ini dalam menangani COVID-19 dan diakui G20. Dunia loh ngakui kita nih, Indonesia. Itu. Tapi inkonsistensi dalam memberikan aturan ini sempat menjadi kritik besar dari masyarakat, Pak Norman. Bagaimana Mbak? Kurang keras Mbak. Iya, Pak Luhut ini sempat mendapat kritik karena ada inkonsistensi aturan perjalanan yang berubah-ubah. Syarat PCR kemudian diubah lagi, tidak wajib PCR, dan sekarang akan direvisi lagi. Ada inkonsistensi dalam mengeluarkan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Mbak, tahu saya. Ini menunjukkan bahwa kementerian, para menteri nggak kompak. Semua mengambil kebijakan masing-masing. Menteri dalam negeri ngambil kebijakan lain, menteri lain lagi juga seperti itu. Ya, jadi siapa nih yang pemegang kendalinya? Itu yang harus menjelaskan gitu. Jangan semua ikut ngomong masalah gini-ginian. Nah, jadi akhirnya apa? Kita resahin di bawah. Nah ini, jadi terkesan bahwa para menteri tidak kompak. Itu yang kami lihat. Itu Mbak. Baik, Bang Eban, Anda setuju bahwa ada ketidakkompakan menteri di balik inkonsistensi aturan mengenai syarat perjalanan? Apa yang disampaikan sahabat saya Kanjeng Norman itu 1.000.000% benar. Karena kenapa? Seharusnya udah diingatkan berkali-kali menteri-menteri ini, menteri itu bekerja untuk presiden dan bangsa ini. Bukan presiden untuk bekerja terhadap menteri. Seharusnya menteri ini mengurangi beban presiden dong. Ini kan berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah ini kan atas kebijakan menteri yang tidak patuh terhadap visi misi presiden itu sendiri. Dan kita ini mereka pikir Jokowi ini tidak punya mata dan telinganya di bawah. Ini kita ini mata telinganya presiden, Mbak. Makanya kita mungkin kalau Bang Kanjeng Norman ini nggak berani seperti saya langgamnya. Mungkin ini persoalan langgam, tapi secara substansi saya dengan Kanjeng Norman ini sama. Kita menolak harga PCR, bukan PCR-nya. Sekali lagi tegaskan. Lalu itu kedua, ini menteri yang ugal-ugalan ini, yang selalu membuat gaduh di tengah masyarakat yang bikin kesannya ada semacam inkonsistensi di pemerintahan Jokowi. Ini kan perilaku yang tidak baik, gitu loh. Seakan-akan tidak ada koordinasi, nggak kompak kalau bahasanya Kanjeng Norman ini kabinet ini kalau seperti nggak kompak, bahkan dipertontonkan ke publik, dan ini kan merusak citra Presiden Jokowi. Lantas kemudian kita diam, nggak mungkin kita diam, kita marah. Nah, bentuk kemarahan saya seperti ini ketika kita menggugat Inmendagri kemarin itu, akhirnya instruksi Mendagri itu batal, akhirnya diturunkan, dicabut, kemudian harga vaksin PCR-nya itu diturunkan, bahkan tidak diberlakukan lagi. Nah, sekarang nongol lagi. Saya nggak tahu kalau seandainya Pak LBP ini membuat aturan PCR tapi PCR digratiskan, saya yakin rakyat akan mendukung 1.000.000%. Tapi ketika berbayar dengan harga yang mahal, saya yakin ada perlawanan di balik itu. Dan tinggal hanya menunggu waktu aja. Ini rakyat sudah akumulatif sekali nih. Ini pada diubun-ubun semua. Jangan sampai ada perlawanan rakyat nanti. Saya akan di tengah-tengah rakyat itu sendiri. Saya akan membela rakyat yang ditindas, saya akan membela Jokowi yang ditipu lingkarannya sendiri. Baik, Pak Norman, tadi Anda sampaikan PCR tidak seharusnya menjadi bisnis. Lalu apakah tidak apa-apa ketika kemudian ada menteri-menteri yang terlibat dalam bisnis PCR ini sendiri? Ya, kalau saya melihat ya alternatif lain lah setelah PCR itu apa? Nggak enak, Mbak, dicucuk-cucuk hidung itu, mangap-mangap. Saya tuh kemana-mana berkali-kali digituin terus. Geli gitu. Padahal saya tuh sudah divaksin 2 kali. Selalu pakai masker. Dan dikatakan di pesawat itu steril. Kenapa lagi kita disodorkan dengan PCR? Pesawat sudah menjamin bahwa penumpang pesawat itu steril semuanya. Apa yang perlu ditakutkan lagi? Kita berhati-hati, Mbak. Siapa sih yang mau mati gara-gara COVID? Kan nggak ada yang mau mati. Semua menjaga diri semua. Nah, apa yang dikatakan Joman itu mengingatkan sebenarnya. Ya, jadi tolong teman-teman jangan berburuk sangka terhadap Joman. Tidak. Dia mengingatkan, dia berani mengatakan itu. Nah itu, kita sama-sama relawan, kita kepengen Bapak Presidennya hebat. COVID tadi sudah bagus ini. Pasti ada yang iri.
Ya dengan keberhasilannya Pak Luhut, keberhasilannya Pak Erik, ada yang iri, dongkel-dongkel, dicari-cari. Baik. Itu yang terjadi. Baik. Itu pendapat saya. Baik, sekali lagi Sebaiknya yang perlu gratis aja lah. digarisbawahi, Itu saja. rakyat tidak menolak PCR, tapi harga PCR yang mahal lah yang kemudian ditolak dan dinilai memberatkan bagi masyarakat. Terima kasih Bang Eben dan Pak Norman sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, 8 pemuda ditangkap polisi lantaran menggilir 2 remaja. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.